Bab 1. Sunyi yang jatuh di antara dada. Malam itu, hujan turun seperti biasa. Seolah langit sudah hafal jam berapa aku membutuhkan sesuatu untuk menutupi suara tangisku. Aku duduk di ujung tempat tidur yang terlalu luas untuk seorang diri, menatap bayanganku di jendela yang basah. Lampu kamar redup, seperti ikut mengerti bahwa terlalu terang akan memperlihatkan kelemahanku. Dan itu hal terakhir yang ingin kulihat malam ini. Rasanya aneh. Bagaimana seorang laki-laki yang setiap hari terlihat kuat di mata orang lain, justru runtuh perlahan di ruangan kecil yang hanya dia sendiri yang tahu. Sudah berkali-kali aku mencoba menarik napas panjang, berharap ada ruang di dadaku yang kembali terbuka. Tapi setiap helaan napas justru terasa seperti pisau tumpul yang menusuk pelan, tidak mematikan, tapi menyakitkan tanpa henti. Ada sesuatu yang pecah dalam diriku, atau mungkin sudah pecah sejak lama. Hanya saja aku baru berani mengakuinya hari ini. Air mata yang jatuh bukan lagi tanda kelemahan, tapi bukti bahwa aku masih manusia. Meski kadang aku sendiri tidak yakin apakah hatiku masih utuh atau sudah hancur berkeping-keping dan hilang terbawa waktu. Di luar sana, orang-orang mengenalku sebagai laki-laki yang kuat, yang selalu bisa diandalkan, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah terlihat goyah. Mereka tidak tahu bahwa senyumku adalah topeng yang kupasang rapat-rapat. Begitu rapat hingga kadang aku sendiri lupa bagaimana wajahku tanpa topeng itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam aku harus meraba rongga dadaku sendiri, memastikan aku masih bisa merasakan sesuatu. Mereka tidak tahu bahwa aku menangis, dan tidak akan pernah tahu. Semuanya bermula dari kepergiannya. Orang sering berkata bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Tapi tidak ada yang pernah benar-benar mengajari bagaimana cara menghadapi kehilangan itu ketika ia datang tanpa permisi, tanpa tenggang rasa, tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Dia adalah satu-satunya tempat hatiku berlabuh, tempat segala resahku selalu kembali pulang. Tapi pada suatu pagi yang dingin, entah bagaimana, semesta memutuskan bahwa kebahagiaanku terlalu mahal untuk dipertahankan. Aku masih ingat saat terakhir kali kami bicara. Suaranya terdengar biasa saja, seolah tidak ada badai yang menunggu di balik kata-katanya. Dia hanya bilang, "Aku capek." Dan aku, bodohnya, mengira itu kelelahan biasa. Aku tidak tahu bahwa itu adalah tanda bahwa dia sudah menyerah. Bukan pada hidup, tapi pada aku. Pada hubungan yang selama ini kuanggap kuat, ternyata retak perlahan tanpa aku sadari. Saat ia pergi, aku memaksakan diriku untuk percaya bahwa aku baik-baik saja, bahwa seorang laki-laki seharusnya tidak terpuruk. Tapi kenyataannya, malam-malam seperti ini adalah bukti betapa rapuhnya aku. Tanganku menggenggam selimut yang kusut, mencoba menahan gemetar yang tidak bisa kujelaskan. Setiap kenangan bersamanya muncul begitu jelas, seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Tawanya, suaranya, cara ia memanggil namaku. Cara ia menunduk sedikit saat malu. Cara ia menggenggam tanganku seolah tak ingin melepaskan. Semuanya terasa dekat, namun pada saat yang sama terasa jauh. Semakin jauh setiap detik yang berlalu. Aku pernah berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Orang-orang bilang begitu. Bukan. Tapi bagiku, waktu justru seperti pisau yang menggores luka yang sama berulang kali. Aku tersadar bahwa kehilangan seseorang yang benar-benar kau cintai tidak akan pernah hilang. Kau hanya belajar menyembunyikannya lebih dalam, dan menyapa orang lain seolah-olah tidak ada apapun yang hancur dalam dirimu. Di luar kamar, dunia tetap berjalan. Orang-orang tetap tertawa, tetap bekerja, tetap menjalani hidup seolah tidak ada sesuatu yang patah. Tapi di dalam kamar ini, aku membeku di antara kenangan dan luka yang kupeluk sendirian. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang tahu bahwa aku memandangi dinding kosong sambil berharap ada seseorang yang mengetuk pintu. Bertanya apakah aku butuh ditemani. Tidak ada yang tahu bahwa aku menangis. Dan mungkin, memang tidak perlu ada yang tahu. Karena sejak kecil aku diajarkan bahwa laki-laki tidak boleh terlihat lemah. Bahwa air mata adalah pengkhianat yang harus disembunyikan. Maka malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku membiarkan tangisku jatuh perlahan, tenggelam bersama suara hujan yang mengetuk kaca jendela. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, hanya aku.
dan luka yang masih menetap. Aku menangis tanpa ada yang tahu. Bab 2. Suara yang tak pernah kembali. Pagi datang tanpa memberi jeda pada malamku yang penuh air mata. Langit yang biasanya tampak lembut masih kelabu. Seperti enggan membuka tirai cahaya karena tahu ada seseorang di bawahnya yang belum selesai berduka. Aku bangun bukan karena sudah cukup istirahat, tetapi karena tubuhku lelah menangis. Mata terasa berat, dada terasa kosong, dan waktu terasa seperti musuh yang memaksaku tetap bernapas meski aku sendiri tidak yakin apakah aku masih mampu. Aku duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi lantai yang dingin. Kamar ini tidak besar, tetapi setiap sudutnya terasa terlalu luas. Seolah-olah ruang di antara dinding-dinding ini ingin mengingatkanku betapa sendirinya aku sekarang. Ada 2 gelas di meja kecil dekat jendela, gelas yang dulu sering kami gunakan bersama. Satu bergambar bulan yang ia suka, satu lagi bergambar gunung yang ia belikan untukku. Sudah lama aku tidak menyentuhnya, tapi aku juga tidak sanggup membuangnya. Mereka adalah bukti bahwa pernah ada seseorang yang mengisi ruang ini dengan tawa. Aku berjalan pelan ke arah jendela, membuka sedikit gorden yang sudah kusut. Cahaya pagi masuk, tipis dan dingin, menyentuh kulitku seperti sesuatu yang asing. Di jalanan, orang-orang mulai berlalu lalang. Mereka terburu-buru, sibuk, hidup. Dunia tidak berhenti hanya karena hatiku pecah. Dunia tidak tahu, dan tidak perlu tahu, bahwa pagi hari adalah waktu tersulit bagiku. Karena setiap pagi mengingatkanku pada suara yang dulu selalu membangunkanku. Suara yang kini tidak pernah kembali. Dia punya kebiasaan mengetuk pelan meja makan kecil sambil memanggilku. Kadang ia bernyanyi, kadang ia bercanda, kadang ia memarahiku karena terlalu lama bangun. Semua itu sederhana, tapi bagi hatiku yang kini hancur, kenangan sederhana itulah yang menusuk paling dalam. Aku menutup mata, mencoba mendengar kembali gema suaranya. Bangun, kamu itu kalau dibiarkan bisa tidur sampai bumi pindah poros. Suara itu masih terdengar jelas di kepalaku. Namun semakin lama ku tahan, semakin sakit rasanya. Aku seperti orang kehausan yang hanya diberi bayangan air. Ada, tetapi tidak bisa kuraih. Aku tersenyum pahit, salah satu dari sedikit senyum yang berhasil kutarik hari ini. Senyum yang muncul bukan karena bahagia, tetapi karena aku menyadari betapa ironis hidup ini. Dulu aku selalu mengeluh ketika ia membangunkanku terlalu cepat. Kini aku bertukar apa saja untuk mendengar suaranya sekali lagi, bahkan hanya satu kata. Aku akhirnya turun ke dapur. Ruangan itu terasa asing, sudut-sudutnya seperti penuh hantu kenangan. Kursi tempat ia biasa duduk, kompor tempat ia membuatkan sarapan, aroma kopi yang masih terbayang, semuanya membentuk sayatan kecil di dadaku. Aku membuka kulkas dan melihat bahan makanan yang sudah lama tidak disentuh. Dulu, kami sering memasak bersama. Ia suka mengaduk bumbu, dan aku suka mencicipinya diam-diam. Ia selalu memarahiku karena itu. Kalau habis sebelum selesai, salah sendiri nanti nggak enak, ujarnya sambil mencubit lenganku. Memori sederhana yang dulu membuatku tertawa, kini menamparku keras. Aku mencoba membuat kopi pagi ini. Meski tanganku gemetar, air panas mengembun di permukaan gelas, seperti meniru air mataku yang turun tanpa ku tahan. Aku duduk di kursi tempat ia dulu suka bersandar. Rasanya berbeda, terlalu kosong. Sampai kapan aku begini? Gumamku pelan. Pertanyaan yang kutanya setiap hari. Jawaban yang tak pernah datang. Telepon genggamku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari temanku. Pesan yang sama seperti beberapa hari terakhir. Bro, kau nggak masuk kerja lagi. Kau oke kan? Aku menatap pesan itu lama. Kata-kata itu terasa jauh. Seperti suara yang datang dari tempat yang tidak bisa kucapai. Temanku tidak salah. Pekerjaan menungguku. Dunia nyata menungguku. Tapi aku tidak siap. Belum siap menghadapi keramaian yang menuntut wajah tanpa luka. Jawabanku pendek. Aku butuh waktu. Mereka tidak bertanya lebih jauh. Mungkin mereka tahu. Mungkin juga mereka hanya tidak ingin ikut campur. Tidak ada yang salah. Aku pun tidak menginginkan belas kasihan. Aku hanya ingin dimengerti. Tapi tidak semua orang bisa memahami luka yang tidak terlihat. Setelah menghabiskan kopi yang rasanya hambar, aku menarik napas panjang.
Dada terasa berat. Ada sesuatu yang menumpuk di sana. Kerinduan, penyesalan, dan kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Aku berjalan menuju lemari di ruang tamu. Membuka lacinya perlahan. Di dalamnya ada kotak kecil berisi barang-barang peninggalannya. Bukan karena ia meninggal, tapi karena ia pergi. Pergi dengan keputusan yang tidak bisa kutahan. Aku menghormatinya. Bahkan ketika keputusan itu memecah hidupku. Kotak itu berisi surat-surat kecil, foto-foto, gelang yang dulu kuberikan, dan syal yang ia tinggalkan di kursi saat pergi terburu-buru. Syal itu masih wangi, wangi yang membuat kakiku lemas. Aku mengangkat satu foto, foto kami, foto terakhir sebelum hubungan ini mulai retak. Kami tertawa begitu lepas di foto itu, seolah hidup tidak punya alasan untuk menyakiti kami. Aku mengusap permukaan foto dengan ibu jari, merasakan permukaannya yang dingin. Emosi di dadaku meledak begitu saja. Kenapa kau pergi? Suaraku pecah, hampir tidak terdengar. Waktu berjalan lambat, air mataku jatuh di atas foto, membuat wajah kami kabur oleh basah. Aku tersungkur di lantai, memeluk lututku sendiri. Tangis itu datang lagi, tangis yang sengaja ku sembunyikan dari dunia. Tangis yang menandakan bahwa aku belum selesai hancur. Andai saja aku bisa memutar waktu, aku akan lebih mendengarkan, aku akan lebih memeluknya, aku akan lebih memperhatikannya ketika ia bilang dirinya lelah. Aku tidak akan menganggap semuanya baik-baik saja hanya karena ia tersenyum. Tapi waktu tidak pernah murah hati pada orang yang terlambat sadar. Aku teringat percakapan terakhir kami. Ia berkata bahwa hubungan bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tetapi siapa yang tetap tinggal ketika hal-hal menjadi sulit. Dan aku tidak menyadari betapa sulit baginya bertahan saat itu. Aku tidak marah, katanya waktu itu. Aku hanya tidak sanggup lagi. Kalimat itu menghantui kepalaku setiap malam. Bahkan sekarang, ketika aku mencoba menenangkan diri, kata-kata itu tetap bergema. Hari semakin siang, jam dinding berdetak pelan, seperti jantung yang malas bergerak. Aku berusaha berdiri, tapi lututku lemah. Aku menatap langit-langit yang kusam, berharap ada jawaban tersimpan di sana. Tidak ada, yang ada hanya kenyataan bahwa aku kehilangan seseorang yang tidak akan kembali. Bukan karena ia tidak bisa, tapi karena ia memilih untuk tidak. Dan itu mungkin luka terbesar yang pernah kumiliki, mengetahui bahwa aku tidak cukup untuk membuatnya tinggal. Aku mencoba berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku. Airnya dingin, tapi tidak cukup dingin untuk meredakan panas di dadaku. Aku menatap wajah di cermin, mata bengkak, kulit pucat, bibir gemetar. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Aku dulu tidak begini, gumamku pelan. Aku dulu tertawa, aku dulu kuat, aku dulu hidup dengan penuh harapan. Sekarang, aku hanya bangkai harapan yang berjalan. Aku menutup mata lama-lama, berharap ada keajaiban. Tapi ketika aku buka, dunia tetap sama. Aku tetap sendirian. Hari itu berjalan seperti kabut, lambat, berat, dan mengaburkan semuanya. Aku tidak melakukan apa-apa selain duduk, mengingat, dan mencoba bernapas dari sela-sela luka. Menjelang sore, tiba-tiba hujan turun. Suara hujan mengetuk jendela seperti malam sebelumnya. Hujan adalah satu-satunya saksi tangisku. Satu-satunya suara yang menutupi isakanku agar dunia tidak tahu. Aku kembali duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela yang dipenuhi titik-titik air. Suara hujan selalu membuatku tenang, tapi hari ini, hujan justru membuatku runtuh. Karena hujan mengingatkanku pada janji yang pernah kami buat. Kita tidak akan saling melepas, kan? Katanya sambil menggenggam tanganku di malam hujan setahun lalu. Aku mengangguk kala itu, yakin, bodoh, naif. Sekarang aku mendengarnya lagi. Janji itu, tapi tidak ada tangan yang menggenggam tanganku. Hanya suara hujan, hanya aku, hanya kesepian. Aku menunduk, menarik lutut ke dada, dan menangis. Menangis lagi, menangis lebih keras dari pagi. Menangis seperti seorang laki-laki yang tidak punya lagi alasan untuk pura-pura kuat. Tangisku jatuh tanpa suara, tanpa saksi, tanpa ucapan hiburan, tanpa seseorang untuk meraih pundakku. Aku menangis tanpa ada yang tahu. Dan malam turun perlahan, menutup hari yang penuh luka. Bab 3.
Rumah yang menjadi makam sunyi. Hari itu dimulai seperti biasanya. Sunyi, berat, dan terasa seperti beban yang memeluk dadaku terlalu erat. Aku terbangun bukan karena tidur, tetapi karena tubuhku menyerah pada kelelahan memikirkan hal yang sama setiap hari. Dia pergi, dan tidak ada apapun yang bisa kulakukan. Aku duduk lama dengan mata terbuka kosong, memandangi langit-langit kamar yang kusam. Lampu kecil di meja samping masih menyala sejak semalam. Aku lupa mematikannya. Atau mungkin aku memang tidak peduli lagi soal hal-hal kecil seperti itu. Bahkan merapikan selimut terasa seperti pekerjaan yang terlalu besar. Aku menarik napas panjang, tetapi napas itu terasa seperti menahan tangis. Ada sesuatu yang selalu tertahan di tenggorokanku. Kata-kata yang tidak pernah sempat kukatakan padanya ketika ia masih di sini. Kata-kata yang kini terjebak dan menyesakkan setiap kali aku mencoba bernapas. Dengan langkah pelan, aku turun dari tempat tidur. Lantainya dingin, menembus telapak kakiku. Dinginnya tidak seberapa dibandingkan dingin yang menguasai dadaku. Rasanya seperti rumah ini berubah menjadi kotak kosong yang hanya memantulkan semua rasa sakitku. Aku membuka jendela sedikit, udara pagi masuk, membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Bau yang dulu menyenangkan, tapi sekarang justru membawa satu memori lain. Memori tentang malam saat semuanya mulai berubah. Malam itu, ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang letih. Bukan letih karena bekerja, tapi letih dari segala sesuatu yang terasa terlalu berat baginya. Aku melihatnya, aku sebenarnya tahu. Tapi aku pura-pura tidak tahu karena aku pikir semua akan membaik dengan sendirinya. Betapa bodohnya aku, mengira cinta bisa bertahan kalau hanya berharap tanpa berusaha. Kita bisa bicara nanti. Begitu kataku malam itu sambil berlalu. Nanti kapan? Katanya pelan. Kata-kata itu selalu menghantamku seperti gelombang. Karena aku tidak pernah memberi jawaban. Dan ternyata, nanti itu tidak pernah datang. Aku menutup jendela kembali. Dunia di luar terlalu ramai untuk seseorang yang sedang belajar berjalan dengan hati yang remuk. Aku berjalan ke ruang tamu, tempat yang dulu sering menjadi saksi tawa kami. Furniturnya masih sama, tapi rasanya seperti ruangan ini sudah kehilangan jiwanya. Aku menyalakan TV hanya untuk mematikan sunyi, tapi suaranya tidak masuk ke telingaku. Aku hanya butuh suara apapun yang bukan suara kepalaku sendiri. Namun beberapa menit kemudian, aku mematikannya. Suara apapun terasa mengganggu. Aku hanya ingin tenang, tapi tenang itu sendiri juga menyakitkan. Ada tumpukan buku di meja yang dulu kami baca bersama. Ia selalu menyuruhku membaca novel-novel yang menurutku terlalu rumit. Aku tertawa waktu itu, bilang kepadanya bahwa ceritanya terlalu lambat. Ia hanya tersenyum dan berkata, ada hal-hal dalam hidup yang harus dipahami pelan-pelan. Ironis. Saat itu aku tidak paham maksudnya. Baru setelah ia pergi, semuanya jelas. Terlambat, semua pemahaman itu datang setelah segalanya hilang. Aku melihat satu buku yang paling ia sukai. Sampulnya sudah melengkung sedikit, tanda sering disentuh. Aku mengambilnya, membuka halaman tengah, lalu menemukan sesuatu yang membuat napasku terhenti. Ada catatan kecil tertempel di sana. Tulisan tangan kecil miliknya. Aku harap kau bisa membaca ini suatu hari. Aku terpaku. Tangan gemetarku meraih kertas itu. Tulisan berikutnya membuat tubuhku melemas. Kalau suatu saat aku tidak kuat, aku harap kau tetap baik-baik saja. Kau itu orang baik. Cuma terlalu keras pada diri sendiri. Jangan menyesali aku. Ya, air mataku jatuh bahkan sebelum aku sempat selesai membaca. Aku memeluk buku itu. Menahannya erat di dada seperti memeluk dirinya. Rasanya seperti seseorang mencabut seluruh udara dari paru-paruku. Kenapa kau nggak bilang langsung? Suaraku pecah. Aku merasa tenggorokanku ditutup sesuatu. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung pada sofa, dan membiarkan air mata jatuh tanpa perlawanan. Aku membaca lagi catatan itu, berharap ada kata-kata yang berbeda, berharap bahwa mungkin aku membaca salah. Tapi tulisan itu tetap sama. Pesan itu ditulis jauh sebelum semuanya hancur. Jadi, ia sudah lelah sejak lama. Ia sudah sendirian jauh sebelum aku menyadarinya. Aku meremas kertas itu, lalu melepaskannya kembali karena takut merusaknya. Itu satu-satunya suara yang masih bisa kubaca darinya.
Satu-satunya jejak yang bisa kutemukan. Aku bangkit dengan langkah goyah, berjalan ke dapur. Tiba-tiba ruangan itu terasa terlalu sunyi. Kulihat cangkir favoritnya di rak. Cangkir itu masih bersih. Aku tidak pernah menggunakannya sejak ia pergi. Rasanya seperti melanggar sesuatu jika aku menyentuhnya. Tolong, kembali. Bisikku ke udara. Suara itu pecah di tengah jalan. Seperti kaca tipis yang jatuh ke lantai. Aku tahu keinginanku tidak realistis. Ia pergi bukan karena mati. Ia pergi karena lelah. Dan seseorang yang lelah, jarang sekali ingin kembali ke tempat yang membuatnya begitu. Aku menyandarkan kedua tangan di meja dapur. Menunduk sambil menahan napas yang tersengal. Rasanya seperti tubuhku tidak mampu menopang emosiku. Di titik itu, aku sadar betapa dalamnya luka ini. Betapa aku mencoba tetap berdiri. Padahal seluruh diriku ingin rebah dan menyerah. Rumah ini terlalu penuh kenangan. Terlalu banyak bekas langkah, bekas tawa, bekas sentuhan. Setiap ruang terasa seperti makam bagi bagian diriku yang mati perlahan. Aku berjalan dari dapur ke sofa, dari sofa ke kamar, dari kamar ke balkon kecil. Tidak ada tempat yang tidak mengingatkanku padanya. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku tidak tahu mau kemana. Aku hanya tahu aku butuh bernapas di tempat yang tidak menyimpan jejaknya. Aku memakai jaket, meski udara tidak terlalu dingin. Lalu aku membuka pintu. Pintu yang dulu ia tutup dengan lembut setiap kali pulang larut. Pintu yang kini terasa seperti batas antara aku dan dunia yang tidak peduli. Langkah pertama keluar rumah terasa aneh. Seperti dunia di luar sudah berubah. Meski sebenarnya akulah yang berubah. Aku berjalan tanpa arah. Jalan kecil di depan rumah basah oleh sisa hujan. Pohon-pohon masih meneteskan air. Angin membawa aroma dedaunan yang lembab. Suara kendaraan jauh terdengar samar. Semua orang tampak terburu-buru menuju sesuatu. Aku berjalan melewati taman kecil. Tempat itu pernah menjadi tempat favorit kami. Ia suka duduk di bangku tua di bawah pohon besar. Kami sering membeli roti dan kopi lalu duduk di sana sambil bercerita tentang apapun. Hari ini bangku itu kosong. Aku berdiri di depannya, memandang tempat itu lama. Ada bekas jejak hidup yang pernah kutinggalkan bersama seseorang yang kini bukan milikku lagi. Tiba-tiba, hujan rintik turun. Karena tentu saja, semesta selalu tahu kapan aku butuh sesuatu untuk menyembunyikan tangisku. Aku duduk di bangku itu. Hujan mulai turun lebih deras. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Dan untuk kesekian kalinya hari itu, aku menangis lagi. Tangan-tanganku menjadi saksi bisu air mata yang tidak ada habisnya. Kenapa aku nggak cukup buat kau? Aku berbisik. Kalimat itu keluar dari mulutku tanpa kusadari. Dan jawabannya hanya sunyi. Hujan jatuh di atas kepalaku, di pundakku, di lantai taman. Tapi yang paling sakit adalah hujan yang jatuh di dalam dadaku. Hujan yang tidak pernah berhenti sejak ia pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Mungkin lama, mungkin hanya sebentar. Waktu terasa kabur. Tapi saat akhirnya aku mencoba bangun, lututku gemetar. Aku berjalan pulang seperti mayat hidup. Pandangan buram, nafas pendek, langkah berat. Ketika akhirnya aku sampai di depan pintu rumah, aku ragu untuk masuk. Karena aku tahu, begitu aku membuka pintu itu, aku akan kembali ke ruang kosong yang menjadi makam sunyiku. Tetapi aku tetap masuk, karena disitulah seluruh kenanganku tersimpan. Dan sepahit apapun itu, aku belum sanggup melepaskannya. Aku menutup pintu pelan, bersandar padanya, dan menatap ke dalam rumah. Ruang itu tampak sama seperti pagi tadi, tapi rasanya lebih gelap. Aku jatuh duduk di lantai, menutupi wajahku lagi. Tangis yang kutahan pecah begitu saja. Aku menangis sampai tubuhku kejang. Sampai suara keluar sebagai rangan pelan. Sampai napas terasa seperti ingin berhenti. Dan seperti biasa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang peduli. Aku menangis sendirian. Seperti laki-laki yang tidak pernah diberi ruang untuk hancur di depan orang lain. Rumah ini menjadi saksi tangis yang kusimpan. Rumah ini menjadi makam bagi harapan yang kubunuh sendiri. Rumah ini menjadi tempat di mana aku kehilangan diriku perlahan. Dan aku hanya bisa berbisik pelan. Aku tidak kuat, tapi suara itu lenyap di dalam ruangan kosong. Tak sampai ke telinga siapapun.
Bab 4. Malam yang menyimpan jejaknya. Malam datang seperti seseorang yang mengetuk pintu tanpa permisi. Masuk begitu saja dan memenuhi seluruh ruang dengan gelap yang menekan dada. Aku duduk di lantai ruang tamu, memandangi lampu kecil yang menyala redup di sudut ruangan. Cahaya kuningnya menimpa sofa, meja, dan lukisan kecil di dinding. Lukisan yang dulu ia pilih ketika kami pertama kali pindah ke rumah ini. Lukisan itu adalah pemandangan langit sore yang tenang. Ironis, karena sekarang tidak ada ketenangan yang tersisa di rumah ini. Aku memegang gelas kosong sejak berjam-jam tadi. Aku tidak minum apapun. Aku hanya memegangnya karena tanganku butuh sesuatu untuk dilakukan agar pikiranku tidak runtuh begitu saja. Tapi tetap saja, pikiranku runtuh juga. Setiap detik, suara jam dinding mengisi ruangan seperti detak jantung yang tidak sabar menunggu tubuhku menyerah. Tik, tok, tik, tok. Setiap detik terasa seperti tanda bahwa aku masih bertahan. Meski aku sendiri tidak mengerti untuk apa. Aku meraih ponsel di sampingku. Layarnya gelap. Sudah lama tidak ada pesan masuk darinya. Sebuah kenyataan yang selalu memukulku setiap kali kulihat layar itu. Dulu, ia sering mengirim pesan kecil seperti, "Sudah makan?" Atau, "Hati-hati nanti pulangnya." Kalimat sederhana, yang dulu kupikir biasa saja. Tetapi sekarang kalimat itu terasa seperti harta yang tidak akan pernah kumiliki lagi. Jari-jariku secara refleks membuka pesan terakhir darinya. Pesan yang sudah kubaca puluhan kali sampai hafal. "Maaf, aku butuh waktu buat diriku sendiri." Begitu pendek, tapi kalimat itu telah merobek seluruh hidupku. Aku ingin membalasnya. Aku ingin bertanya apakah ia baik-baik saja. Apakah ia masih makan teratur. Apakah ia masih tertawa seperti dulu. Tapi aku tahu, membalas pesan itu hanya akan membuatku bertambah sakit. Pesan itu sudah lama. Ia mungkin sudah tidak menunggu jawabanku. Ia mungkin sudah tidak memikirkan aku lagi. Aku meletakkan ponsel perlahan, seperti meletakkan pecahan kaca agar tidak melukai diri sendiri. Lalu aku berdiri, berjalan perlahan menuju kamar tidur. Kamar itu dingin, meski jendela tertutup rapat. Dingin yang tidak berasal dari udara, tetapi dari kenyataan bahwa ranjang ini terlalu besar untuk satu orang. Aku duduk di tepi ranjang dan menatap bantal yang dulu sering ia gunakan. Bantal itu masih ada lekukan samar bentuk kepalanya. Benda mati pun mempertahankan kenangannya. Tapi aku yang hidup justru harus belajar melepasnya. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat malam terakhir sebelum ia pergi. Malam ketika semuanya terasa biasa, tapi sebenarnya tidak. Ia duduk di tempat yang sama aku duduki sekarang. Rambutnya agak berantakan, matanya sayu. Tapi ia tersenyum. Senyum kecil yang dulu kukira hanya tanda lelah, bukan tanda menyerah. "Aku capek," katanya. Aku pikir itu capek biasa. Capek kerja. Capek menghadapi hari. Tapi nadanya berbeda. Ada sesuatu di balik kata-kata itu yang tidak kutelusuri lebih dalam. Aku hanya berkata, "Istirahatlah." Sederhana, datar, bahkan terlalu singkat untuk seseorang yang sedang memikul sesuatu yang ingin ia bagi, tetapi tidak tahu bagaimana. Andai malam itu aku menoleh sedikit lebih lama ke arahnya, mungkin aku akan melihat air mata kecil yang ia tahan. Mungkin aku akan memeluknya, mungkin aku akan menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi aku tidak melakukannya. Aku berbaring di atas ranjang, menatap langit-langit. Rasanya dadaku semakin sesak. Aku mencengkeram selimut, mencoba menahan sesuatu yang mendesak keluar dari dalam diri. Namun seperti biasa, tangis itu menang. Air mata mengalir pelan pertama kali, lalu deras sekali. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan tubuhku gemetar. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang tahu bahwa hatiku sedang patah di ruangan yang sama tempat aku dulu tertawa dengannya. Aku menangis sampai kepalaku berdenyut. Suara isakanku bergema kecil di dalam kamar, bercampur dengan suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Hujan lagi, seolah langit memahami bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang tidak pernah kembali meski kau merindukannya setiap detik. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, aku duduk lagi, mengusap wajahku yang basah. Napasku tidak stabil, tapi aku mencoba menyusunnya perlahan. Tiba-tiba mataku tertuju pada kotak kayu kecil di rak dekat meja kerja.
Kotak yang dulu kami beli bersama di pasar malam. Ia memilihnya karena ukiran pada kotak itu katanya terasa hangat. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku membelinya karena melihat ia tersenyum waktu memegangnya. Aku bangkit dan meraih kotak itu perlahan. Kotak itu lebih berat dari yang kuingat. Aku membawanya ke ranjang, lalu membukanya pelan. Di dalamnya ada beberapa benda kecil yang membuatku kehilangan napas. Gelang hitam kecil yang dulu selalu ia pakai. Tiket kereta dari perjalanan pertama kami. Foto kami berdua tersenyum lebar di tengah hujan. Dan sepucuk surat yang belum pernah kubuka. Tangan kiriku gemetar saat meraih surat itu. Aku takut membacanya. Takut bahwa isinya akan menghapus sisa kekuatan yang kupunya. Tapi aku juga tahu. Aku harus membacanya. Aku membuka lipatannya perlahan. Tulisan tangannya langsung terasa seperti pukulan di dada. Untuk seseorang yang mungkin sudah melupakanku waktu membaca ini. Aku berhenti. Air mata langsung jatuh lagi. Jari-jariku bergetar. Tapi aku melanjutkan. Aku sayang kamu. Dari awal sampai akhir. Tapi kamu terlalu sering kuat sendirian sampai aku lupa cara bersandar. Kita sama-sama keras kepala. Kita sama-sama terluka. Aku pergi bukan karena tidak sayang. Tapi karena aku takut suatu hari kita akan saling menghancurkan. Dan aku tidak mau menjadi alasan kamu hancur. Hatiku runtuh. Aku menutup mulut dengan telapak tangan agar isakanku tidak terlalu keras. Tapi suara itu tetap keluar. Tangis yang dalam. Tangis yang datang dari tempat paling gelap dalam diriku. Aku membaca lagi meski tulisan itu mulai kabur oleh air mata. Kalau aku pergi, bukan berarti aku berhenti mencintaimu. Aku hanya berhenti menyakiti diriku sendiri. Dan mungkin, menyakiti kamu juga. Aku berhenti lagi. Bahuku goyah. Nafasku tersengal. Kata-kata itu menghantamku seperti badai yang memorak-porandakan sisa kekuatan terakhirku. Aku menahan kepala dengan tangan. Mencoba tetap sadar. Dunia terasa berputar. Aku melanjutkan membaca. Meski setiap huruf bagaikan duri. Maaf, aku tidak pernah berniat membuatmu merasa tidak cukup. Kamu cukup. Kamu lebih dari cukup. Aku yang tidak bisa jadi rumah buatmu. Aku yang terlalu rapuh. Tidak, tidak. Aku menggeleng berkali-kali. Aku ingin berteriak. Tapi suaraku tidak keluar. Aku ingin waktu berbalik. Tapi waktu adalah penjahat yang tidak pernah membiarkan siapapun menang. Surat itu berakhir dengan kalimat yang membuatku jatuh berlutut di atas ranjang. Kalau suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah, aku pernah memilih kamu lebih dari apapun. Dan itu tidak pernah salah. Aku tidak bisa menahan tubuhku lagi. Aku jatuh, menelungkup di atas ranjang, menggenggam surat itu erat-erat. Tangisku meledak, keras, pecah. Dan tidak bisa dihentikan. Aku menangis sampai suaraku serak. Menangis sampai dadaku sakit. Menangis sampai aku merasa seperti mau pingsan. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan dia. Aku kehilangan diriku sendiri. Setelah tangisku mereda sedikit, aku duduk bersandar pada dinding, memeluk lututku. Surat itu masih ada di genggaman. Aku menatap kosong ke arah jendela. Hujan turun deras, memburamkan kaca. Dan di saat itulah aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Aku belum pernah benar-benar merelakannya. Aku menjaga rumah ini seolah-olah ia akan kembali. Aku menyimpan barang-barangnya seolah-olah ia masih di sini. Aku masih memanggil namanya dalam hati seolah ia akan menjawab. Aku masih berharap ia mengetuk pintu suatu malam. Padahal tidak ada yang datang. Tidak akan ada. Aku menunduk. Air mata jatuh ke surat di tanganku. Aku sayang kau juga. Bisikku pelan. Tapi ia tidak akan pernah mendengar. Dan itu adalah luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang laki-laki yang selalu berpura-pura kuat akhirnya hancur sepenuhnya. Tidak tersisa apa-apa kecuali tangis, kenangan, dan sunyi yang menusuk. Sebelum tidur, kalau itu bisa disebut tidur, aku hanya bisa berbisik ke dalam gelap. Aku menangis tanpa ada yang tahu. Dan malam menjawab dengan sunyi yang panjang. Sunyi yang memeluk erat kesedihanku. Bab 5. Tempat aku tidak pernah benar-benar ada. Ada satu hal yang mulai kusadari setelah berminggu-minggu aku bertarung dengan diriku sendiri. Bukan hanya dia yang meninggalkanku. Tapi seluruh dunia seolah ikut menjauh sedikit demi sedikit. Seperti ada garis tipis yang memisahkan diriku dari orang-orang lain. Garis yang tidak terlihat.
namun begitu jelas terasa setiap kali aku berada di tengah keramaian. Hari itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul. Namun dada ini sudah terasa sesak. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap lantai kayu yang dingin. Entah mengapa aku selalu terbangun dengan perasaan kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang setiap kali aku membuka mata. Mungkin karena aku memang kehilangan sesuatu, atau seseorang, yang tidak akan pernah kembali. Suara jam dinding terdengar sangat keras di keheningan pagi. Tik-tok, tik-tok. Setiap detik yang lewat terasa seperti pengingat bahwa dunia tetap bergerak. Bahkan tanpa diriku. Bahkan tanpa dirinya. Dan aku masih berputar-putar di tempat yang sama. Tempat di mana kenangan terlalu keras untuk dilupakan. Namun terlalu menyakitkan untuk diingat. Aku meraih ponsel. Membuka layar yang masih gelap. Dan jari-jariku bergerak refleks membuka pesan terakhir darinya. Kata-kata itu sudah kubaca ratusan kali. Tapi tetap saja menusuk sama dalamnya seperti pertama kali aku membacanya. Aku capek. Maaf kalau aku harus pergi. Hanya itu. Singkat, dingin, sederhana. Tapi kata-kata itu menghancurkan seluruh bagian dalam diriku yang pernah percaya bahwa aku cukup untuk membuat seseorang bertahan. Dan setiap kali aku membaca pesan itu, aku merasa seperti laki-laki yang gagal dalam hal yang paling ia janjikan untuk melindungi hati seseorang. Aku pergi ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Tapi tidak ada perubahan. Bayangan yang kulihat di cermin tetap sama. Mata yang sembab, lingkar gelap di bawah kelopak, dan tatapan yang seperti kehilangan arah. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku merasa benar-benar hidup. Mungkin sejak dia memutuskan bahwa dunia di mana aku tinggal bukan lagi tempat yang ingin ia huni bersamaku. Setelah mandi dan berpakaian, aku berjalan keluar. Udara pagi menusuk kulit, dingin dan kasar, tapi justru membuatku merasa sedikit lebih sadar. Setidaknya, rasa dingin ini nyata, tidak seperti senyum yang kuberikan setiap hari, yang terasa palsu dan kosong, seperti topeng murahan yang kupakai karena aku tidak ingin menjelaskan bahwa aku patah. Aku menuju kafe kecil di ujung jalan, tempat aku sering menghabiskan pagi saat masih bersamanya. Kafe yang selalu ia bilang punya aroma kopi paling menenangkan. Dan entah kenapa, meski setiap kali datang aku selalu pulang dengan luka yang lebih dalam, aku tetap kembali. Mungkin aku berharap ada jejak dirinya tertinggal di sana. Atau mungkin aku hanya ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih bisa bertahan di tempat-tempat yang dulu kami kunjungi bersama. Saat aku masuk, lonceng kecil di pintu berbunyi. Suara yang dulu terdengar hangat, kini terasa seperti mengiris udara dan membangunkanku dari lamunan buruk. Barista menyapaku dengan senyum yang sudah hafal wajahku. Namun tidak satu pun dari mereka tahu apa yang tengah terjadi di balik senyum lelahku. Aku memesan kopi yang sama seperti dulu biasa dia pesan. Latte hangat dengan sedikit gula. Padahal aku sebenarnya tidak terlalu suka. Aku menyukai kopi hitam pahit. Tapi sejak dia datang ke hidupku, aku terbiasa mengikuti seleranya. Dan anehnya, meskipun kini dia sudah pergi, aku tetap memesan minuman yang sama. Seakan dengan cara itu, aku bisa mempertahankan sedikit bagian dari dirinya. Aku duduk di meja dekat jendela. Meja yang dulu menjadi tempat favorit kami. Disitulah dia sering menatap keluar jendela sambil bercerita tentang mimpinya yang sederhana. Memiliki rumah kecil, halaman hijau, dan anjing peliharaan. Aku selalu mengangguk, membayangkan kehidupan kecil yang tenang bersamanya. Kini kursi di depanku kosong. Udara di sekitarku dingin dan tidak ada suara tawanya yang memenuhi ruang. Hanya aku, kopi yang mendingin, dan rasa kehilangan yang semakin lama semakin menusuk. Aku menatap bangku kosong itu lama sekali. Begitu lama sampai barista sempat menghampiri, menanyakan apakah pesanan tambahanku sudah siap. Aku hanya menggeleng. Dia tidak tahu bahwa aku sedang berbicara dengan seseorang yang sudah tidak ada. Ketika keluar dari kafe, aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku berat tapi tetap bergerak, seperti tubuhku berjalan sendiri tanpa perlu izin dari pikiranku. Kota terlihat ramai, namun aku merasa sendirian. Di tengah keramaian, aku seperti bayangan yang melintas tanpa wujud. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mengenali kesedihan yang kubawa. Dan anehnya,
Mungkin itu yang membuatku semakin hancur, bahwa di tempat yang penuh orang sekalipun, aku tetap merasa tidak terlihat. Aku melewati taman kecil yang biasanya kami lewati setiap minggu pagi. Dulu, dia selalu berhenti di ayunan dan memaksaku duduk di sebelahnya. Meski aku merasa aneh sebagai laki-laki dewasa duduk di ayunan anak-anak. Tapi ia selalu tertawa, mencubit lenganku sambil berkata, tidak apa-apa menjadi kecil saat bersama orang yang membuatmu merasa aman. Sekarang ayunan itu kosong, dan hanya angin yang menggerakkannya pelan. Suara rantai ayunan berderit, mengingatkanku pada suara tawanya yang kini hanya tersisa dalam ingatan. Aku berdiri lama di sana, rasanya seperti memandangi masa laluku sendiri, yang perlahan memudar, meninggalkan bayangan samar yang sudah tidak lagi bisa kupegang. Itu saat aku menyadari satu hal yang menyesakkan. Bersama dia, aku merasa berada di tempat yang benar. Tanpa dia, aku seperti tidak pernah benar-benar punya tempat untuk kembali. Malam itu, ketika aku akhirnya pulang ke kamar, aku langsung jatuh terduduk di samping ranjang. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menggigit bibir keras-keras agar suara tangisku tidak terdengar. Tapi tetap saja suaranya pecah. Tidak ada hujan untuk menutupinya malam itu. Tidak ada alasan untuk berpura-pura kuat. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi telapak tanganku. Aku menangis. Menangis karena kehilangan seseorang. Menangis karena kehilangan diriku sendiri. Menangis karena aku tidak tahu harus menjadi siapa tanpa dirinya. Dan seperti biasa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menanyakan apa aku baik-baik saja. Dalam gelap itu, aku akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kutolak. Aku tidak hanya kehilangan dia. Aku kehilangan tempatku di dunia ini. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Bab 6. Suara yang tidak pernah kembali. Sejak kepergiannya, ada satu suara yang paling kurindukan, suaranya. Suara yang dulu mengalir lembut di telingaku. Menjadi pengantar tidur. Menjadi alasan aku pulang setiap hari. Suara yang dulu menenangkan badai dalam diriku, kini justru menjadi badai itu sendiri. Karena setiap aku mencoba mengingat suaranya, dada ini seperti diremas perlahan. Menyakitkan tapi juga membuatku tidak bisa berhenti mencarinya. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Aku bermimpi tentangnya, lagi. Dalam mimpi itu dia hanya berdiri, tidak mengatakan apapun, hanya menatapku dengan cara yang tidak bisa kuterjemahkan. Bukan marah, bukan sedih, bukan bahagia, hanya tatapan kosong yang membuatku ingin berlari dan memeluknya. Tapi seperti biasa, mimpinya berakhir sebelum aku sempat menyentuhnya, dan aku terbangun dengan perasaan tergantung, seperti seseorang memotong benang yang menahan jiwaku tepat sebelum aku jatuh. Aku berbaring lama sebelum akhirnya memaksa diri bangun. Langkahku berat, seolah setiap langkah adalah perjuangan baru. Aku membuka jendela dan membiarkan udara pagi masuk. Dulu dia sering marah kecil kalau aku lupa membuka jendela setiap pagi. Katanya, kamar yang tertutup sepanjang hari akan membuat kita merasa lebih sendirian daripada yang sebenarnya. Saat itu aku hanya tertawa, menganggapnya lucu. Kini saat aku membuka jendela, udara dingin yang masuk justru terasa seperti pengingat bahwa aku benar-benar sendirian. Aku berjalan pelan menuju meja kecil di sudut kamar. Di sana, ada kotak kayu kecil yang sudah lama tidak kubuka. Kotak itu berisi barang-barang yang dia tinggalkan, atau lebih tepatnya, barang-barang yang kuambil saat dia pergi tanpa menoleh. Aku tidak tahu mengapa aku masih menyimpannya. Mungkin aku berharap suatu hari aku cukup kuat untuk membuangnya. Tapi sampai hari ini, tangan ini belum sanggup. Aku membuka kotaknya. Ada gelang kain kecil yang pernah ia buat sendiri. Ada foto kami di pantai. Ada tiket nonton film yang tidak terlalu bagus tapi menjadi favoritnya karena kami menontonnya saat hujan. Dan ada selembar surat. Surat yang pernah ia titipkan di meja saat aku pulang terlambat suatu malam. Surat itu berisi hal-hal kecil yang membuatku tersenyum saat membacanya dulu. Daftar hal-hal lucu tentangku. Kata-kata lembut yang ia tulis dengan tinta biru. Dan pesan terakhirnya di bagian bawah. Suatu hari nanti, kalau kau merasa ragu tentang dirimu, bacalah ini. Aku selalu percaya padamu. Saat ku baca ulang kata-kata itu sekarang, rasanya tidak lagi menenangkan.
justru membunuhku perlahan. Kata-kata yang dulu menjadi pegangan, kini hanya menjadi pengingat bahwa orang yang menulisnya tidak lagi mempercayai apapun tentangku. Aku menutup mata, menahan sesak yang naik begitu cepat. Jika ia begitu percaya padaku dulu, mengapa akhirnya ia pergi? Pertanyaan itu menempel di benakku seperti bayangan hitam yang tidak bisa hilang. Setiap kali aku merasa lebih baik, pertanyaan itu kembali muncul dan meruntuhkan semuanya lagi. Hari itu aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama tidak kukunjungi, rumah lamanya. Aku tahu mungkin itu ide buruk, tapi ada sesuatu yang memaksaku pergi ke sana. Entah untuk mencari penjelasan, atau sekadar memastikan bahwa dia benar-benar tidak akan kembali. Rumah itu berada di jalan kecil yang tenang, dikelilingi pohon-pohon tua yang daunnya selalu berguguran sepanjang tahun. Saat aku sampai, aku berdiri lama di depan pagar. Rumah itu tampak sama seperti yang kuingat, tapi rasanya berbeda. Seperti tempat yang pernah hangat kini berubah menjadi tempat asing yang menolak kehadiranku. Lampu teras menyala, pagar tidak terkunci, tapi aku tidak berani masuk. Aku hanya berdiri dan memandangi pintu yang tidak akan pernah terbuka untukku lagi. Ada suara langkah dari dalam rumah. Ingin rasanya aku berlari, mengetuk pintu, dan menunggu dia muncul. Tapi aku tahu itu tidak akan terjadi. Dia sudah pergi. Rumah itu bukan lagi tempat di mana aku bisa kembali. Saat aku membalikkan badan, ingin pergi, pintu rumah itu terbuka sedikit. Bukan dia yang keluar, melainkan ibunya. Wanita yang dulu selalu menyambutku dengan hangat. Tapi hari ini, tatapannya berbeda. Ada kesedihan di matanya, tapi juga jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. "Kamu datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Dia menatapku lama, lalu dengan suara yang hampir bergetar, ia berkata, "Dia butuh waktu." Dia bukan marah, hanya lelah. Lelah. Kata itu lagi. Aku menggenggam sisi pagar, berusaha tetap tegak. "Apa dia baik-baik saja?" Ibunya tampak ragu menjawab. Dia mencoba. Dia berusaha. Tapi aku tidak tahu apa dia baik-baik saja. Ada jeda panjang. Udara di antara kami seperti membeku. Dia bilang, "Kamu orang yang paling dia sayang." Lanjutnya, "Tapi kadang, menyayangi tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan." Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di dadaku. Berat, mematikan. Dan pada saat yang sama, aku tahu itu benar. Aku ingin bertanya banyak hal. Mengapa dia pergi? Apa yang membuatnya menyerah? Apakah dia masih memikirkan aku walau sedikit saja? Tapi bibirku tidak bisa bergerak. Ibunya juga tidak berkata apa-apa lagi. Hanya ada keheningan yang panjang. Lalu dia menutup kembali pintu perlahan. Aku berdiri di sana. Lama sekali. Sampai angin dingin menusuk kulit. Sampai hari berubah menjadi senja. Sampai tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap berdiri. Akhirnya aku melangkah pergi, dan setiap langkah terasa seperti pisaunya sendiri. Malam itu, aku pulang dengan tubuh yang hampir tidak kurasakan lagi. Begitu masuk kamar, aku langsung terjatuh di lantai. Punggungku bersandar pada ranjang. Lampu kamar tidak dinyalakan. Aku tidak membutuhkan cahaya. Yang aku butuhkan hanyalah kejujuran untuk mengakui sesuatu yang selama ini kutahan. Aku bukan hanya merindukannya, aku merindukan diriku yang dulu ada saat dia masih di sini. Seseorang yang merasa cukup, seseorang yang merasa dicintai, seseorang yang merasa hidupnya berarti. Sekarang, semua itu hilang. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Dan untuk kesekian kalinya, aku menangis lagi. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tanpa jeda, tanpa suara. Tapi rasanya seperti semua yang ada di dalam diriku sedang runtuh sekaligus. Aku menangis sampai dadaku sakit, sampai napasku tersengal, sampai aku tidak tahu lagi apakah aku menangis karena dia, atau karena aku tidak tahu bagaimana cara hidup tanpanya. Dan seperti selalu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menanyakan kenapa aku hancur begini. Aku hanya seorang laki-laki yang menangis dalam gelap, sendiri. Dan suaranya yang dulu mengisi dunia kecilku, tidak akan pernah kembali. Bab 7. Rumah yang tidak lagi punya pintu untukku. Hari-hari setelah aku melihat ibunya, semuanya berubah.
Bukan karena aku menemukan jawaban. Justru karena aku akhirnya sadar bahwa mungkin memang tidak ada jawaban yang bisa membuatku berhenti terluka. Kata-kata ibunya terus bergema di kepalaku. Menyayangi tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Kalimat itu bukan hanya mematahkan harapanku, tapi juga memecahkan sesuatu yang selama ini kupaksakan untuk tetap utuh. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lebih baik, bukan pula lebih buruk. Tapi seperti tubuhku sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Sebuah kekosongan yang dingin mengalir dari dada ke seluruh tubuh. Bukan hampa yang membuatku ingin memecah sesuatu, tetapi hampa yang membuatku ingin berhenti bernafas hanya agar rasa itu berhenti. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Rambutku berantakan. Mata perih karena kurang tidur. Di luar jendela, langit tampak abu-abu. Tidak hujan. Tidak cerah. Seperti cuaca ikut mencerminkan hatiku. Aku membuka ponsel, bukan untuk berharap ada pesan darinya, karena aku tahu itu tidak akan terjadi. Aku hanya membuka karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan itu sendiri menyakitkan. Setiap kali layar menyala, aku hanya melihat notifikasi kosong. Tidak ada namanya, tidak ada suaranya, tidak ada dirinya. Aku menghela napas panjang, lalu bangkit. Hari itu aku memutuskan untuk membersihkan kamar. Mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya itu adalah usahaku untuk tetap bertahan. Karena jika aku berhenti melakukan hal-hal kecil seperti ini, aku takut aku akan berhenti hidup sepenuhnya. Aku mengambil sapu, kain lap, membuang sampah yang menumpuk. Tapi semakin aku membersihkan ruangan, semakin aku menyadari betapa kosongnya kamar ini. Tidak ada foto kami lagi. Semua kusimpan di kotak kayu itu. Tidak ada barang miliknya. Tidak ada aroma parfumnya yang dulu menempel di bantal. Kamar ini bukan lagi rumah. Hanya ruangan tempat seseorang pernah bahagia. Dan kini tidak ada yang tersisa selain kenangan yang membuatku ingin rubuh. Saat aku menggeser ranjang sedikit untuk membersihkan bagian bawahnya, tanganku menemukan sesuatu yang terselip di sudut karpet. Sebuah kertas kecil, agak kusut. Aroma kertasnya sudah berubah. Aku membukanya perlahan. Itu tulisan tangannya. Tulisan yang langsung membuat dadaku sesak sebelum kata-katanya sempat kubaca. Kalau suatu hari kamu merasa sendirian, ingatlah, aku selalu percaya kamu kuat. Kalimat itu ditulis di secarik kertas. Mungkin dulu ia tinggalkan sebagai kejutan kecil. Aku tidak tahu mengapa kertas itu terselip dan tidak pernah kulihat sebelumnya. Tapi menemukan kata-kata itu hari ini, rasanya seperti seseorang memegang hatiku dan meremasnya sampai tak bisa bernafas. Aku terduduk di lantai. Kertas itu bergetar di tanganku. Kuat, bagaimana aku bisa kuat jika orang yang menjadi alasanku bertahan memilih pergi? Bagaimana aku bisa kuat ketika aku bahkan tidak tahu apa yang membuatnya lelah? Bagaimana aku bisa kuat ketika suara yang dulu menenangkanku telah menghilang dari dunia yang kutinggali? Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tidak keras, tidak pecah, hanya mengalir pelan. Tapi justru yang paling menyakitkan adalah ketika tangisku senyap. Ketika rasanya seperti seluruh tubuhku ikut memberat. Namun aku tetap diam seolah menerima semua rasa itu. Aku menunduk, menutup wajah dengan tangan, membiarkan air mata jatuh ke lantai. Aku merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Seperti seseorang yang dibiarkan berdiri di tengah hujan tanpa tahu kemana harus berlari. Seperti laki-laki yang tidak punya alasan untuk pulang karena rumahnya pergi bersama seseorang yang tidak ingin lagi menunggunya. Siangnya aku memaksa diri keluar rumah. Jika aku terus berada di kamar, aku tahu pikiranku akan kembali tenggelam di tempat yang gelap. Kakiku membawaku ke halte bus. Tempat yang dulu sering kami datangi saat masih bersama. Dia selalu bilang suka naik bus, karena katanya melihat orang-orang lewat membuatnya merasa dunia ini penuh cerita. Aku duduk di bangku halte. Angin sore menyapu wajahku. Orang-orang berlalu lalang, tapi tidak ada satupun yang memperhatikanku. Dan itu entah kenapa terasa menyesakkan. Seolah aku ini hantu yang hanya lewat di kehidupan orang lain. Sebuah bus berhenti, pintu terbuka, suara mesin bergemuruh, orang naik dan turun. Tapi aku hanya duduk, tidak bergerak. Sampai sopir bus menatapku sebentar seolah bertanya apakah aku akan naik. Aku menggeleng pelan. Bus pergi, dan aku tetap di sana. Sendirian.
Seperti seseorang yang menunggu sesuatu yang ia tahu tidak akan datang, tetapi tetap tidak bisa bangkit dan pulang. Di tempat itu, aku memejamkan mata dan membiarkan kenangan datang tanpa bisa kucegah. Aku mengingat saat ia duduk di sebelahku, cara ia bersandar di bahuku, cara ia memegang lengan bajuku saat bas berguncang, cara ia tertawa ketika aku marah-marah kecil karena busnya terlalu lambat. Aku membuka mata, tidak ada apapun, tidak ada dia, yang ada hanya bangku kosong di sebelahku, dan rasa kehilangan yang seperti lubang tak berdasar di dadaku. Saat malam tiba, aku kembali ke rumah. Lampu-lampu kota menyala, tapi entah kenapa semuanya terlihat redup, seolah dunia turut berduka, atau mungkin hanya mataku yang tidak lagi mampu melihat terang. Begitu masuk kamar, aku langsung terjatuh ke lantai. Tidak punya tenaga untuk naik ke kasur, tidak punya tenaga untuk berpikir, tidak punya alasan untuk kembali berdiri. Aku tengkurap di lantai, memeluk diriku sendiri. Aku merasakan tubuhku bergetar, napasku tersengal kecil, tapi suaraku tetap tidak keluar. Tangis yang paling menyakitkan adalah tangis yang tidak bersuara. Tangis yang hanya dirasakan tubuh, bukan didengar telinga. Tangis yang tidak ingin diketahui siapapun. Aku mengingat satu hal yang pernah ia katakan, saat ia masih memegang tanganku erat. Kalau suatu saat aku pergi, kamu harus janji akan tetap hidup. Biar bagaimanapun, kamu harus tetap jadi kamu. Saat itu aku tertawa, menganggapnya bercanda. Mana mungkin ia pergi, mana mungkin seseorang yang membuatku merasa utuh akan meninggalkan. Namun kini aku mengerti, ia mungkin sudah tahu sejak dulu. Tidak semua cinta bisa bertahan. Tidak semua hati bisa saling mengisi. Dan tidak semua orang akan tetap tinggal walaupun saling mencintai. Aku meremas lantai. Jika aku harus tetap hidup, mengapa rasanya aku justru semakin hilang? Jika aku harus tetap menjadi diriku, mengapa aku merasa tidak pernah benar-benar menjadi siapapun tanpanya? Aku menangis. Lagi, tangis panjang yang tidak terdengar oleh siapapun. Aku menangis sampai tubuhku lelah. Sampai mataku panas. Sampai dadaku terasa seperti dirobek dari dalam. Dan tetap saja, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang datang, tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada suara yang memanggil namaku. Karena rumah itu, rumah yang pernah kubangun dengannya, sudah tidak punya pintu lagi untukku. Aku hanya seseorang yang berdiri di luar, mengetuk pelan, tapi tidak ada yang akan membukakan. Bab 8 Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku bangun pagi itu dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Seolah semua beban yang selama ini kutahan menumpuk di satu titik dan menenggelamkanku perlahan. Langit masih gelap, tirai kamar belum kubuka, dan udara dingin menyentuh wajahku seperti tangan asing yang ingin mengingatkanku bahwa hari ini tak akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku menatap langit-langit kamar untuk waktu yang lama, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku masih punya alasan untuk bangkit. Namun semakin aku berpikir, semakin aku menyadari bahwa alasan itu telah padam satu persatu, meninggalkan ruang kosong yang sulit kuisi. Suara notifikasi ponsel terdengar dari meja sebelah. Biasanya, suara itu memberi harapan. Barangkali ada pesan dari seseorang yang menanyakan kabar, atau sekadar mengingatkanku bahwa aku masih ada di dunia ini. Tapi beberapa minggu terakhir, setiap notifikasi hanya membuatku makin sadar betapa sunyinya hidupku. Saat kulirik layar ponsel, hanya sekadar email promosi yang tidak penting. Tidak ada nama yang kutunggu. Tidak ada pesan yang membuat dadaku hangat. Semua terasa datar, kosong, dan dingin. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, memegang kepala karena pening yang tak kunjung hilang. Tidurku memang jarang nyenyak belakangan ini. Pikiran yang terus berputar, kenangan yang muncul tanpa izin, dan bayangan masa depanku yang terasa suram. Semuanya bercampur menjadi satu. Kadang aku berpikir, mungkin tubuhku hanya meniru apa yang dirasakan jiwaku, lelah, rapuh, dan tak lagi punya arah. Saat hendak bangun, mataku tak sengaja melihat foto lama yang masih menempel di rak kecil dekat meja belajar. Foto itu sudah mulai memudar, tapi kenangan di dalamnya tetap tajam, seperti pisau yang menusuk perlahan namun pasti. Di foto itu aku sedang tertawa. Tawa yang jujur, tulus, penuh cahaya.
Aku merangkul seseorang yang dulu sangat berarti bagiku. Seseorang yang kini hanya tersisa sebagai bayangan samar dalam hidupku. Namun setiap kali mengingatnya, rasanya seperti luka lama yang kembali menganga. Aku mengambil foto itu, memandanginya tanpa berkedip. Kamu tahu, aku masih berusaha. Bisikku meski aku tahu tak ada seorang pun yang mendengar. Tapi semakin lama, aku takut aku mulai kehilangan diriku sendiri. Udara di kamar tiba-tiba terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadaku dari dalam. Aku memejamkan mata, mencoba menahan perasaan sesak itu. Tapi justru semakin kuat. Bahuku bergetar pelan. Sudah lama aku tidak menangis begitu. Biasanya aku selalu berhasil menahan, menyembunyikan semuanya di balik wajah tenang yang kukenal baik. Tapi pagi itu, entah kenapa, pertahananku runtuh begitu saja. Air mata jatuh, membasahi foto itu, membuat salah satu sudutnya tampak buram. Kau lihat, bisikku pada foto itu. Aku berjuang, tapi kenapa rasanya seperti aku hanya berjalan seorang diri di tempat gelap. Aku meletakkan foto itu kembali, lalu berdiri perlahan. Kedua kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri untuk melangkah. Aku mencoba melakukan rutinitas pagi seperti biasa, membuka tirai, menyalakan lampu, menata bantal, namun semuanya kulakukan tanpa jiwa. Hanya gerakan tubuh yang sudah terlalu terbiasa. Rasanya seperti aku hanya sebuah cangkang yang bergerak sesuai kebiasaan, sementara rohku entah kemana. Saat aku membuka tirai, cahaya matahari pagi masuk ke kamar, tapi bukannya memberi kehangatan. Cahaya itu justru membuatku merasa lebih sendirian. Karena di dunia di luar sana, orang lain sedang bergerak, hidup, tertawa, mencintai, dan berharap. Sementara aku hanya berusaha bertahan agar tidak runtuh di tengah jalan. Aku berjalan perlahan menuju kamar mandi. Saat melihat pantulan diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali wajah itu. Ada lingkar hitam di bawah mata. Pipiku tampak lebih tirus. Wajahku tidak menunjukkan ekspresi, seolah aku kehilangan kemampuan untuk tersenyum atau menunjukkan gembira. Aku menyentuh bagian bawah mataku dengan ujung jari, dan untuk pertama kalinya aku jujur pada diri sendiri. Aku lelah, ucapku pelan. Sangat lelah. Air mengalir dari keran, namun aku hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam kepalaku muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kutahan, tapi kini menyeruak tanpa bisa dibendung. Apakah aku masih berarti? Apakah ada yang akan sadar jika aku hilang? Apakah aku pantas bahagia? Atau memang aku ditakdirkan untuk selalu berjalan sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi kepalaku, seperti suara-suara yang tak bisa kuhentikan. Dan semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa tenggelam dalam kesedihan yang sulit kunamai. Aku akhirnya mencuci wajah, mencoba menyegarkan diri. Namun air dingin itu tak mampu menghapus perasaan hampa yang menggantung di dadaku. Saat keluar dari kamar mandi, aku melihat ponselku yang kembali menyala. Ada pesan masuk, tapi bukan dari seseorang yang kubutuhkan. Hanya pesan pekerjaan, tugas yang harus kuselesaikan secepatnya. Dunia tetap berjalan. Meski aku merasa berhenti di satu titik, aku duduk di meja, menatap layar laptop. Jari-jariku menyentuh keyboard, tapi aku tidak mampu mengetik apapun. Setiap huruf terasa berat, setiap kata terasa jauh, setiap kalimat terasa mustahil. Dalam beberapa menit, aku hanya menatap layar kosong itu, mencoba memaksa diriku untuk berfungsi seperti biasa. Namun akhirnya, aku menutup laptop dan memegang wajahku dengan kedua tangan. Aku menarik napas panjang, 1, 2, 3 kali, namun rasanya tetap sempit. Suara napasku sendiri terdengar berat, seperti seseorang yang kehabisan udara di ruang sempit. Aku tidak baik-baik saja. Aku akhirnya mengakui. Kalimat yang seharusnya sederhana, tapi terasa begitu berat bagiku untuk mengucapkannya. Selama ini aku selalu berpura-pura kuat. Selalu berkata aku bisa. Selalu berkata aku baik-baik saja. Padahal jauh di dalam diri, aku sudah lama retak. Aku berdiri dan membuka jendela sedikit, mencoba menghirup udara segar. Dari luar, suara kendaraan terdengar samar. Ada anak-anak yang sedang tertawa di kejauhan. Hidup berjalan seperti biasa, tapi suaranya terasa jauh, seperti berasal dari dunia lain.
Dunia yang tidak lagi bisa kuakses. Saat aku menatap keluar, bayangan masa lalu kembali datang. Kenangan saat aku masih punya seseorang untuk kembali. Seseorang yang mau mendengar ceritaku. Seseorang yang mau memelukku saat aku merasa kalah. Tapi semua itu hanya tinggal cerita. Ia pergi tanpa sempat kutahan. Atau mungkin aku yang gagal menjaganya. Aku tidak tahu lagi. Yang kutahu hanya satu. Kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang terus menghantuiku sampai hari ini. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan kenangan itu. Tapi ia terus datang. Semakin jelas, semakin menyakitkan. Aku kembali melihat momen ketika ia berkata bahwa ia mulai merasa lelah. Bahwa aku terlalu banyak menahan perasaan sendiri. Bahwa aku terlalu sulit dibaca. Bahwa aku membuatnya merasa tidak dibutuhkan. Saat itu aku tidak mengerti apa salahku. Namun kini, setelah aku kehilangan semuanya, aku baru sadar, aku juga selama ini tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Tidak tahu bagaimana menunjukkan bahwa aku sedang hancur di dalam. Aku menyesal, bisikku. Aku benar-benar menyesal. Mataku kembali basah. Air mata turun. Jatuh di ambang jendela. Namun aku membiarkannya. Mungkin ini satu-satunya cara untuk membuat diriku terus bergerak. Jika aku tidak menangis, mungkin aku akan hancur dengan cara lain yang lebih menyakitkan. Aku akhirnya mengambil jaket dan keluar rumah. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Tapi aku tidak ingin terus terjebak di kamar yang penuh kenangan itu. Jalanan pagi masih sepi. Udara dingin menyentuh kulitku. Tapi entah kenapa aku justru merasa sedikit lebih tenang. Mungkin karena di luar sini, aku bisa berpura-pura menjadi orang lain. Orang yang terlihat normal. Orang yang bisa menahan semuanya sendirian. Aku berjalan menyusuri trotoar tanpa tujuan. Di kiri kanan, toko-toko masih tutup. Jalanan masih setengah basah karena hujan semalam. Ada seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman tokonya dengan pelan. Seorang ibu yang menuntun anaknya ke sekolah. Semua terasa biasa. Namun entah kenapa aku merasa semakin jauh dari dunia yang hidup ini. Selama aku berjalan, pikiranku terus berputar. Aku mencoba mencari alasan mengapa aku terus merasa kosong. Mengapa aku tidak bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Mengapa setiap usaha terasa sia-sia. Setiap harapan terasa rapuh. Setiap kebahagiaan terasa seperti hal yang terlalu mahal untuk kumiliki. Di tengah jalan, aku berhenti di depan sebuah taman kecil. Ada bangku kosong di bawah pohon besar. Aku duduk di sana, menatap tanah. Udara masih dingin. Tapi daun-daun bergoyang pelan diterpa angin pagi. Aku memejamkan mata, mencoba membiarkan diriku merasakan semuanya tanpa menahan apapun. Saat aku membuka mata, pikiranku mulai berbicara lagi. Apa yang sebenarnya kamu cari? Apa yang membuatmu masih bertahan? Untuk siapa kamu hidup? Pertanyaan itu terasa seperti belati yang menusuk lambat-lambat. Aku tidak punya jawabannya. Bahkan aku tidak tahu apakah aku masih punya tujuan yang jelas. Yang ku tahu hanya satu, aku terus merasa kehilangan sesuatu dalam diriku setiap hari. Seolah ada bagian dari jiwaku yang hilang sedikit demi sedikit, namun aku tidak bisa menghentikannya. Aku menunduk dan menutup wajahku. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali, aku mengakui bahwa aku mulai takut. Bukan takut akan masa depan, bukan takut akan kesendirian, tapi takut karena aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Orang yang dulu penuh tawa kini hanya bayangan yang terus kuburu tapi tidak pernah kutemukan. Orang yang dulu penuh harapan kini berubah menjadi seseorang yang hanya bisa bertahan hari demi hari. Aku ingin kembali, bisikku. Tapi aku tidak tahu caranya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di bangku itu. Waktu terasa lambat. Orang-orang berlalu lalang. Ada yang menatapku sekilas. Ada yang tidak peduli. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik dudukku yang diam, aku sedang berusaha keras untuk tidak runtuh. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya bagiku untuk mengambil satu napas tanpa merasa sesak. Sampai akhirnya, aku berdiri dan melanjutkan langkah. Meski tidak tahu kemana, aku tetap berjalan. Mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa kulakukan. Meski langkahku goyah, meski hatiku kosong, meski pikiranku kacau, aku tetap berjalan. Karena jika aku berhenti, aku takut aku tidak akan mampu bangkit lagi. Dan di saat itu aku sadar sesuatu. Aku menangis tanpa ada yang tahu.
Aku menjerit dalam diam tanpa ada yang mendengar. Aku hilang perlahan tanpa ada yang menyadari. Tapi meski begitu, bagian kecil dalam diriku masih ingin bertahan. Masih ingin mencoba, masih ingin mencari cahaya. Meski hanya setitik. Hari itu, saat aku pulang dengan langkah lelah, aku tahu satu hal. Perjalananku belum selesai, dan meski setiap hari rasanya semakin berat, aku tetap berharap suatu saat aku bisa menemukan diriku kembali. Atau setidaknya menemukan seseorang yang mau melihatku apa adanya. Bukan hanya bayanganku. Meski untuk sekarang, aku hanya bisa berjalan sambil menahan rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang. Bab 9. Saat semuanya terasa menjauh, aku tinggal diri sendiri. Pagi itu terasa seperti kabut yang menggantung di dadaku. Tidak ada warna, tidak ada suara yang benar-benar masuk, dan tidak ada perasaan yang bisa kutangkap dengan jelas. Yang ada hanya kekosongan yang semakin lama semakin melebar, seperti lubang hitam yang perlahan menelan bagian diriku satu persatu. Setelah kejadian beberapa hari terakhir, aku merasa hidupku bergerak tanpa arah yang jelas. Seolah aku hanya mengikuti arus sungai gelap yang entah menuju jurang atau lautan tak bertepi. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk bangun. Tubuhku terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena beban yang menempel di pikiranku tak pernah benar-benar hilang. Aku berjalan menuju jendela dan membuka tirai perlahan, membiarkan cahaya masuk. Namun anehnya, cahaya itu tidak membawa kehangatan apapun. Ia hanya membuatku sadar betapa hampa perasaanku. Saat aku memandangi langit pagi yang pucat, aku merasakan dorongan kuat untuk menutup kembali tirai, menenggelamkan diriku dalam kegelapan, dan membiarkan waktu berjalan tanpa harus melihat dunia. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang masih memaksa untuk tetap membuka mata. Meskipun kecil, bagian itu yang terus membuatku bangun setiap hari meski aku sendiri tidak tahu alasannya apa. Aku meraih ponsel di atas meja. Ada beberapa notifikasi pekerjaan. Beberapa pesan dari grup orang-orang yang bahkan jarang berbicara denganku secara pribadi. Dan satu pesan singkat dari teman lama yang hanya menanyakan hal-hal formal. Tidak ada seseorang yang benar-benar peduli dengan jawabanku. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada yang bertanya apakah aku sedang berjuang. Tidak ada yang melihat bahwa aku menahan banyak hal sendirian. Aku membalas pesan itu dengan singkat, seperti biasanya. Iya, aku baik, itu bohong, tapi sudah terlalu sering aku mengatakannya. Sampai aku sendiri hampir percaya. Hampir, setelah itu aku duduk lama di meja kerjaku, mencoba memulai pekerjaan yang menumpuk. Namun seperti bab-bab sebelumnya, kata-kata tidak keluar. Aku hanya menatap layar kosong dan dalam kepalaku muncul suara-suara yang mengingatkanku pada semua kelemahanku. Bahwa aku tidak cukup baik, bahwa aku gagal menjaga seseorang yang dulu sangat berarti, bahwa aku membuat orang menjauh, bahwa aku tidak pernah benar-benar pantas dicintai. Bunyinya seperti gema yang tak pernah berhenti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku menyerah. Aku menutup laptop dengan helaan napas panjang, lalu meletakkan kepalaku di atas meja. Aku menutup mata, berharap dunia berhenti sejenak. Tapi kesunyian itu justru membuatku semakin tenggelam dalam pikiran sendiri. Ada momen ketika aku benar-benar merasa aku sedang berbicara dengan keheningan, mencoba menjelaskan semuanya. Namun suara itu hanya kembali padaku. Apa yang sedang kamu lakukan dengan hidupmu? Suara itu bertanya. Apa yang kamu cari? Pertanyaan itu membuat dadaku kembali sesak. Tidak ada jawaban. Tidak ada arah. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang terus menghantui. Rasa kehilangan yang semakin dalam, dan rasa takut bahwa aku akan terus terjebak dalam lingkaran ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Entah apa tujuannya. Aku hanya tahu aku tidak tahan lagi dengan 4 dinding itu. Aku butuh udara. Atau mungkin aku hanya butuh tempat lain untuk tenggelam dalam pikiranku. Saat aku keluar, cuaca mendung. Langit tampak berat, seperti menahan hujan yang tidak ingin turun. Jalanan basah. Mungkin hujan turun dini hari tanpa aku sadar. Aku berjalan tanpa arah, mengikuti langkah kakiku yang bergerak seperti otomatis. Di lampu merah dekat pertigaan, aku berhenti sementara kendaraan melintas. Ada pasangan yang berjalan sambil tertawa. Ada seorang ibu menggandeng anaknya.
Ada seorang remaja yang terlihat bersemangat berbicara dengan temannya melalui telepon. Dan aku berdiri di sana, seperti bayangan yang tidak benar-benar menjadi bagian dari dunia itu. Aku kembali menyadari sesuatu. Semua orang tampak punya seseorang untuk mereka kembali. Seseorang untuk mereka ceritakan hari buruk mereka. Seseorang untuk mereka bagi kebahagiaan mereka. Seseorang untuk mereka peluk ketika dunia terasa terlalu berat. Sementara aku, bahkan untuk bercerita pun aku tidak tahu harus ke siapa. Aku melanjutkan langkah, melewati trotoar dan deretan toko yang baru buka. Di salah satu toko roti, aroma roti hangat keluar dari pintunya. Namun entah kenapa aroma itu membuatku merasa lebih sendirian, bukan lebih nyaman. Karena aku ingat pada seseorang yang dulu menyukai roti hangat di pagi hari. Seseorang yang dulu memintaku membawakan roti favoritnya. Seseorang yang mungkin sekarang sedang tertawa di tempat lain, bersama orang lain. Aku memalingkan wajah dan mempercepat langkah. Aku berbalik ke arah taman yang dulu sering kudatangi. Masih pagi. Tidak banyak orang di sana. Angin membawa daun kering berguguran perlahan. Aku duduk di bangku yang sama seperti bab sebelumnya. Dan entah kenapa aku merasa seperti ini adalah bagian dari rutinitas yang tidak pernah kutulis dalam jadwal. Datang ke sini untuk melanjutkan pertempuran batin yang sama, hari demi hari. Kali ini aku memejamkan mata dan mencoba mengambil napas panjang. Tapi napasku tersengal, seolah tenggorokanku tercekik sesuatu yang tidak terlihat. Dadaku terasa sesak, bukan karena udara dingin tapi karena emosi yang tak tersampaikan. Aku menyandarkan kepala ke belakang dan memandang langit. Apa aku akan terus begini, selama ini? Bisikku pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Namun bisikan itu mengganggu pikiranku. Membuatku ingin menangis untuk kesekian kalinya. Aku mengenang seseorang yang dulu selalu berkata bahwa aku harus belajar jujur kepada diri sendiri. Namun ketika ia pergi, aku menyadari betapa sulitnya itu. Betapa menakutkannya membuka luka yang selama ini kutahan erat. Betapa pedihnya mengakui bahwa aku merasa tidak cukup, tidak berarti, tidak diperlukan. Aku memeluk diriku sendiri, seperti seseorang yang mencoba memberi kenyamanan yang tidak pernah cukup. Aku kangen, ucapku pelan. Terlalu kangen sampai rasanya menyakitkan. Rasanya seperti aku sedang berperang dengan bayangan dari masa lalu. Dan setiap hari bayangan itu menang sedikit demi sedikit. Aku ingin melupakan semuanya. Namun kenangan itu menolak pergi. Mereka muncul dalam bentuk suara, aroma, tempat, atau bahkan hanya kalimat kecil yang terlintas di pikiran. Aku mengusap wajahku yang mulai basah. Aku menangis lagi. Ini mungkin sudah kesekian kalinya hari itu. Namun tidak ada satupun yang melihat. Tidak ada yang tahu. Dan mungkin, tidak ada yang peduli. Di taman itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku bukan hanya kehilangan seseorang. Aku kehilangan bagian diriku bersama kepergiannya. Saat aku mencoba bangkit, langkahku goyah. Bukan fisik, tapi batinku yang tidak seimbang. Aku berjalan pulang sambil menunduk. Tidak ingin melihat dunia yang terasa terang sementara aku berada dalam kegelapan. Di depan pintu rumah, aku berhenti sejenak. Aku tidak ingin masuk, namun aku juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku membuka pintu, masuk, dan menutupnya perlahan. Suara pintu yang tertutup terdengar seperti dunia menutup pintu dari segala kemungkinan. Aku merosot duduk di lantai ruang tamu. Tidak ada tenaga untuk berdiri. Tidak ada tenaga untuk berpura-pura kuat. Tidak ada tenaga untuk berbohong pada diri sendiri. Apa aku terlalu mudah membuat orang pergi? Pertanyaan itu muncul lagi. Jika aku berbeda, apakah semuanya akan berbeda? Jika aku lebih jujur, apakah ia akan tetap di sini? Pertanyaan itu begitu menusuk sampai membuatku sulit bernapas. Tangisku pecah lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Namun tetap sunyi. Karena aku menahannya agar tidak terdengar siapapun. Bahuku bergetar. Nafasku patah-patah. Rasanya seperti langit runtuh tepat di atas kepalaku. Dan di tengah semua itu, satu kenyataan paling pahit muncul. Aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku hanya bisa berjalan. Meski hatiku tertinggal di masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di tepi ranjang yang sama tempat aku menangis berkali-kali. Aku menatap foto lama itu lagi.
dan air mataku kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menangis tanpa ada yang tahu, bisikku. Dan itu rasanya mematikan. Namun setelah kalimat itu selesai, aku menambahkan sesuatu yang selama ini tidak mampu kuucap. Tapi aku tidak ingin hilang. Meskipun berat, aku masih ingin ditemukan. Dan bab 9 berakhir dengan diriku duduk dalam diam yang menyakitkan. Sementara serpihan diriku perlahan meminta kesempatan untuk hidup kembali, meski masih terjebak dalam luka yang belum sembuh. Bab 10 Aku pergi tanpa meninggalkan apa-apa kecuali sunyi. Malam itu turun dengan cara yang aneh, lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Angin berhembus pelan di luar jendela, menggerakkan tirai seakan ingin masuk ke dalam kamar. Aku duduk sendirian, di tepi ranjang, dengan kepala yang terasa berat dan dada yang penuh sesak. Hari itu terasa panjang, terlalu panjang, dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang akan berakhir malam itu. Aku menatap lampu kamar yang redup, cahaya kuningnya menyoroti dinding-dinding pucat yang telah menjadi saksi semua kesepianku. Sudah berapa lama aku hidup seperti ini? Sudah berapa lama aku menangis setiap malam tanpa ada satupun yang tahu? Sudah berapa lama aku berharap seseorang akan mengetuk pintu, menanyakan kabarku, atau sekadar mengatakan, aku ada di sini. Tapi tidak ada siapapun. Tidak pernah ada. Aku menghela napas pelan, merasakan hawa hangat yang bahkan tidak cukup untuk menenangkan detak jantungku yang kacau. Hari-hariku belakangan ini penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Tentang diriku, tentang masa lalu, tentang orang-orang yang datang lalu pergi. Tentang semua hal yang dulu membuatku hidup namun kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain yang bukan lagi milikku. Dan malam itu, semua perasaan itu tumpah sekaligus, seolah tubuhku tidak lagi mampu menyimpannya. Aku berdiri dan berjalan ke meja kecil dekat jendela. Ada satu kertas kosong di atasnya. Aku duduk, mengambil pena, namun jariku bergetar begitu keras. Bukan karena dingin, melainkan karena aku tahu apa yang akan kutulis. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kertas itu kosong, putih, bersih, seperti hidup yang dulu ku kenal. Dan aku tahu, jika aku menuliskan sesuatu di atasnya, itu akan menjadi penutup. Aku menatap pena itu lama sekali sebelum akhirnya menuliskan satu kalimat pertama. Aku sudah mencoba, tangan kiriku gemetar, air mata langsung jatuh, menodai kata-kata itu. Aku tidak menghapusnya. Biar saja, itu mungkin lebih jujur daripada apapun yang pernah kutulis sepanjang hidup. Aku menulis lagi. Aku sudah mencoba menjadi kuat. Mencoba menjadi seseorang yang bisa bertahan meski sendirian. Mencoba terlihat baik-baik saja meski di dalam hancur. Mencoba mencintai tanpa meminta imbalan. Mencoba memberi tanpa berharap kembali. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa hilang. Setiap huruf rasanya seperti pisau yang menggores dadaku dari dalam. Aku menulis lebih cepat, dan aku lelah. Aku lelah menahan semuanya sendiri. Lelah menjadi seseorang yang selalu berpura-pura kuat. Lelah menjadi rumah bagi orang lain. Sementara aku tidak punya rumah untuk kembali. Lelah menunggu seseorang datang. Padahal aku tahu tidak ada siapapun yang akan muncul. Air mataku makin deras. Aku tidak bisa melihat jelas. Jadi aku mengusapnya dengan kasar. Aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak dunia, tidak takdir, tidak orang-orang yang pergi, tidak seseorang yang dulu kucintai. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri. Karena aku tidak mampu menjadi cukup untuk siapapun. Bahkan untuk diriku sendiri. Aku berhenti menulis. Bahuku terguncang. Napasku tersengal. Rasanya seperti kata-kata itu menguras semua tenaga terakhir yang kupunya. Aku ingin menulis lebih banyak, tapi aku tidak sanggup. Aku hanya menuliskan kalimat terakhir. Jika suatu hari aku hilang, biarkan saja. Karena mungkin itu satu-satunya cara bagiku untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Pena jatuh dari tanganku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis keras, untuk pertama kalinya. Bukan tangisan yang kutahan. Bukan tangisan yang kubisukan. Bukan tangisan diam seperti biasanya. Malam itu aku menangis seperti seseorang yang telah kehilangan segala yang ia punya. Lama aku duduk begitu, sampai tenggorokanku sakit, sampai kepalaku pusing, sampai aku merasa kosong, kosong sepenuhnya. Setelah tangisku mereda,
Aku berdiri perlahan. Kakiku lemas. Namun aku melangkah ke arah jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk dan menyentuh kulitku dengan lembut. Seolah dunia sedang mencoba merangkulku untuk terakhir kalinya. Aku menatap langit yang gelap tanpa bintang. Kalau aku pergi, apakah ada yang akan merindukanku? Tanyaku kepada langit. Tentu saja tidak ada jawaban. Aku menutup mata, mencoba mengingat semua yang pernah membuatku tersenyum. Setiap momen kecil, setiap tawa kecil, setiap percakapan larut malam, setiap tangan yang dulu menggenggam tanganku. Namun setiap kenangan yang muncul justru berubah menjadi luka. Dan luka itu semakin dalam. Aku akhirnya duduk di lantai, menyandarkan kepala pada dinding. Aku memegang dadaku, mencoba menenangkan degupan jantung yang terasa terlalu cepat. Tapi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang tenang. Aku capek, bisikku. Hampir tidak terdengar. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Satu pesan masuk. Aku menoleh. Bukan dari seseorang yang kutunggu. Hanya pesan singkat dari grup yang tidak penting. Aku menatap layar itu lama sekali. Lalu aku mematikan ponsel. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku memutuskan untuk benar-benar sendiri. Tanpa suara, tanpa pesan, tanpa gangguan, tanpa apapun. Aku mengambil jaket. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena tubuhku merasa dingin. Atau mungkin karena aku ingin keluar sebentar untuk menghirup udara malam. Rumah terasa terlalu sesak. Seolah dinding-dindingnya mendekat dan mencekikku. Aku keluar dari rumah dan mulai berjalan. Langkahku pelan. Jalannya sepi. Lampu jalan redup. Udara malam menusuk kulit. Tapi semua itu terasa tepat. Seperti malam diciptakan untuk kesedihan yang sedang kurasakan. Aku berjalan menuju jembatan kecil tidak jauh dari rumah. Jembatan itu tidak tinggi. Tapi dari sana aku bisa melihat sungai yang gelap mengalir perlahan. Airnya memantulkan cahaya lampu jalan. Menghasilkan kilau yang aneh, tenang, tapi menyedihkan. Aku berdiri di tengah jembatan, menatap aliran air, dan untuk alasan yang tidak bisa kujelaskan, aku merasa ini adalah tempat di mana semua perasaanku memuncak. Waktu terasa berhenti, angin malam mengusap wajahku, sungai bergerak tenang di bawah sana, dan aku berdiri di sana, sendirian, dengan hati yang terasa seperti kaca yang retak di 1000 titik. Aku berbicara pelan, seolah sungai itu mendengarku. Aku ingin berhenti, tapi aku juga ingin hidup. Aku ingin menyerah, tapi aku juga ingin diperjuangkan. Aku ingin pergi, tapi aku juga ingin ada yang menahanku. Aku menutup mata dan menarik napas dalam. Kenapa? Tidak ada yang menahanku. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, tidak ada seseorang yang datang. Tidak ada siapapun, hanya malam, hanya angin, hanya sungai, hanya aku. Dan di tengah kesunyian itu, aku merasa dunia sudah menjawab. Aku memegang pagar jembatan. Dinginnya membuat jariku mati rasa. Tapi entah kenapa, dingin itu lebih jujur dari apapun yang kuterima selama ini. Aku sudah mencoba, ulangku. Tapi aku tidak tahu lagi harus berjuang untuk siapa. Air mataku kembali jatuh. Perlahan, tanpa suara. Aku menatap sungai itu lama sekali. Aku tidak ingin mati. Bukan itu. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana lagi caranya hidup dengan perasaan seberat ini. Dan di tengah kebingungan itu, satu kalimat muncul di kepalaku. Aku hanya ingin hilang sebentar. Tidak hilang selamanya. Tidak pergi selamanya. Hanya hilang sebentar. Untuk bernapas. Tanpa sadar, kakiku melangkah mundur dari pagar. Aku menarik napas panjang. Napas pertama setelah sekian tahun yang terasa bebas. Aku menatap langit sekali lagi, lalu menunduk dan menutup mata. Aku akan pulang, bisikku. Bukan karena kuat, tapi karena aku belum selesai. Aku berbalik, langkahku goyah, tapi aku berjalan pulang. Tidak ada yang menunggu, tidak ada yang menanyakan kabar. Tidak ada yang tahu aku hampir hilang malam itu. Tidak akan ada yang tahu. Aku membuka pintu rumah perlahan dan masuk. Rasanya berbeda, rumah tetap sama, namun diriku, entah mengapa terasa sedikit berubah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kertas yang kutinggalkan di meja. Kata-kata itu masih ada, masih basah sebagian, masih menyakitkan. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menambahkan kalimat terakhir. Aku merobek kertas itu perlahan, menggenggamnya erat, lalu meletakkannya di atas meja.
Aku masih menangis. Aku masih hancur. Aku masih sendiri. Aku masih kosong. Tapi, aku tidak hilang. Belum. Dan dengan napas yang patah-patah, aku memejamkan mata, lalu berbisik. Aku menangis tanpa ada yang tahu. Tapi mungkin suatu hari, seseorang akan mendengarnya. Lalu malam itu menutup ceritaku dengan sunyi yang panjang. Dan itulah akhir dari segalanya. Atau mungkin awal dari sesuatu yang belum berani kuharapkan.